nggak suka dangdut, tapi karena orang tuaku pengen aku masuk di ajang kompetisi yang besar, jadi aku coba masuk untuk audisi. Dari audisi dia 2, 3 sampai ke 4, dan alhamdulillah aku masuk di 28 itu. Dan sempat waktu di audisi dia 2 sama 3 itu aku sempat putus asa, tapi cuma karena orang tua aku semangatnya luar biasa sampai berkas-berkasnya itu diurus sama orang tuaku, sama keluargaku. Malah aku cuma jalan dan cuma ngikutin doang. Sampai kostum-kostumnya juga disiapin sama mama papa, sama keluargaku juga. Sampai di waktu audisi dia 4 itu semua keluargaku datang. Cuma sih ya seneng lah. Kalau misalnya ada yang ngomongin juara, amin, aku cuma amin. Pastinya senang, bangga yang bisa mengharumkan nama provinsiku Aceh dan kabupatenku juga. Jadi senang lah, senang sekali. Jadi yang pertama ya kuliah ya, karena kan kuliah aku udah semester akhir. Jadi aku kayak mikir 2 kali gitu, ikut nggak ya, ikut nggak ya. Terus teman-temanku nyuapin, udah ikut aja, siapa tahu ini rezeki kamu. Kata mamaku, ikut, coba kamu ikut aja dulu, siapa tahu ini rezeki kamu gitu. Dia ngomongnya sama kayak temanku. Jadi karena semangat orang tua dan teman-teman sekitar, jadi aku oke lah, aku ikut. Aku ikut, cuman kayak ini Bismillah aja, semoga rezekiku di sini. Terus ada dan alhamdulillah ditabung sama Kreatif Indosiar, ikut lolos di Liga 2019 ini dan sampai Jakarta. Nah kan ada waktunya tuh, waktu itu ada waktunya, ini kamu nanti jalannya di tanggal segini. Nah di situ aku bener-bener ngejar skripsiku gimana caranya ini harus selesai, dan aku nyelesainnya cuma sampai bab 3. Satu bab lagi nggak selesai. ya udah ditinggalin dulu sampai aku NA dulu. Happy graduation. Makasih udah ninggalin aku gitu. Aku tuh video call tuh harus siap-siap dulu. Udah ini udah oke. Nah terus aku baru video call papaku. Dia kalau lihat mukaku tuh langsung nangis gitu loh. Jadi aku coba biar aku nggak nangis, jadi aku ketawa, papa ini gitu. Jadi kadang-kadang mamaku tuh sering ngusilin papa, alah itu aja juga ngapain nangis gitu loh. Kok nangis sih, lihat anak ini juga dia sudah. Kalau aku sama orang tua aku tuh nggak pernah jauh, baru kali ini aku bener-bener lama jauh dari orang tua. Jadi paling lewat adik aku gitu, paling jangan lupa sholat ya gitu. Cuman itu sih, jangan lupa sholat, terus sehat terus semangat kamu. Sekarang tuh kamu lagi pegang provinsi Aceh, lagi berjuang untuk Aceh. Jadi tuh kamu harus benar-benar latihan, harus benar-benar berjuang untuk Aceh. Adik aku yang Aceh. Kenapa tuh? Jadi tuh kalau setiap pagi ada aku sering nonton ini video yang Ramadan gitu. Jadi setiap pagi tuh dia bangunin kakak mau makan. Umur berapa sih? Dan itu setiap pagi dia bangunin kacut. Dia minta HP untuk nonton itu. Aku ajarin dia sampai dia bisa nyanyi ini loh, lagu Den Asalam itu. Jadi aku ngajarin tuh kayak ngeja gitu, Kila Hadil dia ikut Kila Hadil gitu. Aku ada videonya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku videoin, dia tahu dia nggak mau nyanyi, tapi kalau diam-diam dia nyanyi. Karena aku senang sama dia. Bahagiain diri sendiri dulu ya. Bahagiain diri sendiri dulu baru bahagiain orang tua. Yang pasti aku mau benerin rumahku dulu, karena rumahku kan masih. Semoga dangdut jadi mendunia, terus bisa diterima masyarakat,
terutama anak-anak muda, karena dangdut itu asik. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga Cut masih ada di Lida 2019. Terima kasih banyak khusus buat keluarga.